Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Belajar Bersama Bu Septi. Jadi video kali ini kita akan membahas materi lanjutan trigonometri, yaitu tentang kuadran. Sebelum kita masuk, kita pelajari lebih lanjut secara spesifik kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kita pelajari dulu secara umum. Jadi pada sudut itu kan satu putaran itu ada 360 derajat. Oke. Itu terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 itu di sebelah kanan atas, kemudian kuadran 2 ada di sebelah kiri atas, kemudian kuadran 3 itu di bagian bawah kiri, kuadran 4 di bagian kanan kiri. Kanan bawah gitu ya. Nah, sekarang kuadran 1 itu ini ada keterangannya mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3 dari 180 sampai 270. Kuadran 4 dari 270 sampai 360. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan untuk kuadran 1 itu semua positif. Apa sih artinya semua positif? Positif itu artinya semua trigonometri yang berkaitan misalnya kemarin sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen itu semuanya bernilai positif. Jadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinus, sin, kos, tan, kemudian sekan, kosekan, kemudian kotangen. Itu semuanya bernilai positif. Dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Misalnya sudut 45 derajat itu kan antara 0 sampai 90. Maka nilai dari sin, kos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen itu pasti positif. Oke. Yang penting sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kemudian untuk yang kuadran 2, ini keterangannya adalah ada 2 kan yang dituliskan, hanya sinus dan kosekan. Sinus positif, kosekan positif. Yang lain kan seharusnya ada 6. Yang lain itu berarti negatif. Oke, karena lebih banyak yang negatif, makanya ditulis hanya yang positif. Kita hafal yang positif saja, yang tidak disebutkan berarti negatif. Oke. Untuk kuadran 2, sinus positif, kosekan positif. Jadi kalau ditanya misalnya kos dari 120 misalnya. Ini nilainya positif apa negatif gitu kan. Kita lihat 120 itu kan sudutnya antara 90 dan 180. Maka dia termasuk kuadran 2. Dia termasuk kuadran 2 dengan nilai dia cos. Kita lihat cos. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan kosekan. Sedangkan cos ini kan kosinus. Kosinus berarti nilainya negatif. Seperti ini. Sama halnya dengan yang kuadran 3. Kalau untuk kuadran 3 itu tangen dan kotangan yang positif. Artinya selain tangen dan kotangan itu semuanya bernilai negatif. Dengan sudut antara 180 sampai 270. Misal ditanyakan sekan sudut 182 derajat misalnya. Maka 182 derajat ini kita lihat dia di kuadran berapa. 182 itu antara 180 sampai 270. Berarti masuk kuadran 3. Kuadran 3 kemudian nilainya itu nanti positif apa negatif. Kita lihat di kuadran 3 itu yang positif hanya tangen dan kotangen. Artinya sekannya bernilai negatif. Oke, seperti itu ya. Untuk kuadran 4 juga seperti itu. Yang positif hanya kosinus dan sekan. Tinggal diperhatikan nanti. Nah, untuk yang kuadran 4, ini juga berlaku kalau sudutnya negatif. Sebelumnya kita sudah belajar kan apa itu sudut positif, apa itu sudut negatif, oke? Kalau sudut positif, artinya kita mulainya dari 0 sini, 0, 90, 180, 270, 360, menuju ke sini. Kalau sudut negatif, maka kita mulainya ke bawah. Artinya, kita mulai dari kuadran 4 dulu. Jadi misalnya ada sin negatif 30 derajat. Maka ini karena sudutnya negatif, walaupun angkanya 30 derajat, kalian jangan melihat di kuadran 1, karena letaknya adalah di kuadran 4.
Karena kita harus ke arah bawah, ya kan? Berarti dia kuadran 4. Kuadran 4, sinnya ini bernilai apa? Kuadran 4 terus dulu. Kuadran 4. Sinnya bernilai negatif. Karena yang positif hanya cos dan secant. Oke, bisa diperhatikan ya. Ada sudut yang pas di garisnya. Misalnya kalau ditanya nilai dari tan 180 derajat. Nah, seperti ini. Ini terletak di kuadran berapa gitu kan? Misal ditanya, terletak di kuadran berapakah tangan 180 derajat? Kalau kita tuliskan tangan 120, maka ini pasti 120 itu di antara 90 dan 180. Artinya dia kuadran 2. Sedangkan kalau tangan 180, ini kan pas di garis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia termasuk kuadran 2? Apakah termasuk kuadran 3? Karena dia pas di garis. Ini kan pas di garis. Tergantung kita melihatnya dari segi mana, dari kuadran 2 apa kuadran 3. Jadi jawabannya itu bukan kuadran tapi melainkan batas kuadran gitu ya. Batas kuadran. Jadi letak tangan 180 derajat itu adalah terletak di batas kuadran. Bukan di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Semuanya berlaku untuk yang derajat yang di garis-garis ini. Misalnya 0, 90, 180, 270, 360. Itu semuanya terletak di batas kuadran. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas lebih lanjut untuk kuadran 1. Nah, ini kita baru belajar relasi sudut pada kuadran. Untuk kuadran 1, ini ada 2 rumus. Ini di buku paket juga ada, silahkan nanti bisa ditulis, dicatat. Kalian nyari di internet juga banyak ya. Jadi ada 2 rumus. Yang pertama, tabel pertama, ini adalah relasi theta dengan 90 derajat dikurang theta. 90 derajat dikurang theta, artinya sudutnya di bawah 90. Ada juga rumus yang 360 derajat ditambah theta. Ini sudut yang melebihi satu lingkaran penuh. Misalnya 380, 420 itu pakai rumus ini. Sudut yang lebih dari 360 derajat harus menggunakan rumus yang ini. Yang pertama ini digunakan rumus yang sudutnya kurang dari 90 derajat gitu ya. Penerapannya. Ini silahkan dilihat kembali nanti ya sambil kita lihat penerapannya. Misal contoh, sinus 30 derajat. Karena sudutnya di bawah 90, berarti kita pakai tabel pertama tadi. Kita rubah jadi 90 dikurang theta. 90 dikurang berapa yang hasilnya 30 gitu ya. Bukan 90 kurang 30, tapi 90 derajat dikurang berapa yang hasilnya 30 sesuai soal kita tadi. Maka kita dapatkan berapanya tadi adalah 60. Jadi 90 kurang 60. Baru kita masuk rumus. Sin 90 kurang theta. Sin 90 kurang theta menghasilkan cos theta. Yang kita pakai hanya tetanya. Punya kita tetanya theta apa tadi? Kita nggak pakai 30 lagi, tapi pakai yang 60. Jadinya cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. 1/2. Contoh selanjutnya. Nah, sekarang kalau soalnya lebih dari 360 derajat. Sudut yang lebih dari 360 derajat. Cos 390 derajat. Kita mengerjakan pakai tabel yang kedua tadi ya. 360 ditambah theta. 360 ditambah berapa yang hasilnya? Ini berapanya? Ini salah nih. Harusnya 360 ditambah berapa yang hasilnya 390? Tambah 30 derajat. Oke? Jadi 360 derajat tambah 30 derajat itu 390. Benar. Sekarang kita lihat di tabel yang kedua. Setiap tabel itu beda ya. Kalau yang pertama tadi kan sinus jadi kosinus. Untuk tabel yang kedua yang 360 tambah theta, sinus 360 tambah theta itu tetap sinus. Oke. Berarti cos tetap
cos, yaitu cos theta. Tetanya pakaian 30 derajat. Cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Oke. Nah, sekarang kalau yang untuk yang pertama ini kan sebenarnya tidak perlu dirubah juga nggak masalah karena kalian sudah tahu sin 30 itu adalah setengah. Walaupun nggak dikerjakan seperti ini juga nggak masalah. Tapi kalau yang ini harus dikerjakan menggunakan rumus yang ini. Karena kan kita nggak tahu cos 390 derajat itu berapa. Karena kita hanya hafal sudut yang di bawah 90 derajat aja kan kemarin. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah kalau ada soal yang sudutnya tidak istimewa seperti soal nomor 3. Nih, kita baca sama-sama. Sin 45 derajat dikali sin 65 derajat dikali sin 75 derajat dibagi cos 60 dikali cos 15 dikali cos 25. Untuk sin 45 sama cos 60-nya ini sudah istimewa. Nggak perlu kita gunakan relasi kuadran juga nggak masalah, ya kan? Yang jadi masalah itu sin 65. Sin 65 berapa? Kita nggak bisa nyarinya kalau sesuai hitungan biasa, manual, nggak pakai kalkulator. Sin 75 juga nggak bisa. Cos 15 juga. Cos 25 juga. Oke. Maka kita perlukan bantuan relasi kuadran tadi untuk menyelesaikan soal ini. Langkah yang harus diambil itu harus dipilih yang mau dirubah yang mana. Yang mau kita rubah rumusnya menjadi relasi kuadran yang mana. Pilihannya hanya satu ya. Boleh pembilang yang dirubah atau penyebutnya yang dirubah. Nah, kalau yang di contoh ini kita rubah pembilangnya, maka penyebutnya nggak boleh diganti sama sekali. Oke, jadi tetap ikuti soalnya saja. Ya, yang dirubah hanya bagian pembilang. Nah, sekarang sin 45 nggak perlu dirubah karena kita tahu sin 45 itu nilainya berapa. Oke, cos 60 juga nggak perlu dirubah. Kita hanya merubah sin 65 dan sin 75. Sin 65 derajat kita rubah karena sudutnya 65 dan 75 ini kurang dari 90 derajat. Berarti kan pakai tabel yang pertama. Ya, berarti 90 dikurang theta. 90 kurang berapa yang hasilnya 65. Maka ketemu 25. 90 kurang 25 itu 65. 90 kurang berapa yang hasilnya 75. Yaitu 90 kurang 15. Maka sin tadi untuk tabel pertama kan berubah jadi cos theta. Berarti jadinya cos 25 cos 15. Kita tuliskan sin 45 tadi tetap sin 90 kurang theta berubah jadi cos 25. Sin 90 dikurang theta jadi cos 15. Yang di bawah kan tetap tidak berubah. Tinggal kita coret yang sama. Ada cos 25, kemudian cos 15, cos 15. Habis jadi 1. Kemudian yang sin 45 hasilnya setengah akar 2. Cos 65 itu setengah kalau dikali 1 kan tetap ya. Kemudian ini bisa dicoret setengah-setengah, maka hasilnya adalah akar 2. Untuk kuadran 2, ini juga ada 2 tabel ya. Tabel yang pertama itu 90 ditambah theta, yang kedua itu 180 dikurang theta. Tinggal menyesuaikan kebutuhan soalnya nanti. Kalau yang ini tidak ada syarat tertentu kayak yang kuadran 1 tadi. Kalau yang kurang dari 90 tabel 1, kalau lebih dari 360 berarti tabel 2. Kalau ini kita bebas milih. Tinggal menyesuaikan dengan soalnya saja. Jadi boleh pakai tabel yang pertama, boleh pakai tabel yang kedua. Kita langsung ke contoh. Nah, ini kita kasih contoh untuk sudut istimewa terlebih dahulu, baru nanti contoh yang dicampur dengan sudut bukan istimewa gitu ya. Nah, ini kita gabung dengan kuadran 1. Sin 150 derajat ditambah sin 30 derajat dibagi cos 120 ditambah cos 120. Sebenarnya ini semuanya sudutnya istimewa. Jadi kalau kalian hafal nilai trigonometri dari 0 derajat sampai 360 derajat, sin 150 dan cos 120 itu sudah ada di tabel itu. Jadi tinggal dituliskan saja hasilnya. Tapi karena kalau misalnya kalian menghafal hanya sampai 90 derajat, maka yang bisa kalian isi hanya sin 30.
Yang lain kan kita nggak tahu. Caranya yang sin 30 kan sudah ada hasilnya ya, kita sudah tahu angkanya berapa. Berarti yang perlu kita cari itu adalah sin 150, sin cos 200, cos 120, cos 120 kan sama aja. Nah, sekarang tinggal kita pilih mau pakai tabel yang pertama apa pakai tabel yang kedua. Yang di sini kita pakai tabel yang kedua. Pakai tabel pertama pun bebas, silahkan coba dikerjakan pakai tabel pertama, nanti kita cocokkan apakah jawabannya sama dengan yang di video. Oke, untuk tabel yang kedua, jadi sin 150 itu kita rubah jadi sin 180 dikurang theta. 180 dikurang berapa? Hasilnya 150. Maka didapat tetanya 30. Kemudian cos 120 kita rubah pakai 180 kurang theta juga. Jadi dikurang 60. 180 kurang 60 itu 120. Ini sama aja ya. Nah, untuk tabel yang kedua, untuk 180 kurang theta, sin itu tetap sin. Yang cos jadinya negatif cos. Oke. Sin yang sin tadi tetap sin, jadi sin 30 derajat. Untuk cos jadinya min cos theta, min cos 60 derajat, min cos 60 derajat. Sin 30 itu kita tahu adalah setengah, ya. Setengah tambah setengah, kemudian dibagi cos 60 juga setengah dikurang setengah. Hasilnya 1 dibagi min 1 yaitu min 1. Oke, contoh yang kedua. Itu untuk sudut yang tidak istimewa. Perhatikan. Yang pembilangnya itu adalah sin 50 derajat dikali sin 55 derajat dikali sin 65 derajat. Dibagi cos 145 derajat dikali cos 140 derajat dikali cos 155 derajat. Ini kan nggak ada sudut yang istimewa. Kita nggak tahu hasilnya kalau nggak hafal relasi kuadran. Jadi kalian harus tahu relasi kuadran ini tadi. Nah, sekarang kita rubah. Ini sebenarnya bebas aja. Nah, yang ini kita sesuaikan. Kan tadi Ibu bilang menentukan tabel 1 dan tabel 2 itu bebas ya. Tapi menyesuaikan soal. Misal, kita menggunakan tabel yang kedua biar sama kayak contoh 1, Bu. Misal. Maka kita rubah tabel yang bagian penyebut. Biar kita yang dirubah bagian penyebut karena angkanya lebih besar. Jadi kita mau angkanya lebih kecil aja gitu ya. Maka caranya kita menggunakan 180 kan tadi. 145 itu 180 dikurang berapa yang hasilnya 145 derajat. 180 dikurang 35. Nah, sekarang kan kita mau menggunakan theta ini untuk menyesuaikan dengan pembilangnya. Sekarang kita lihat apakah di pembilang itu ada angka 35 derajat. Kan adanya hanya 50, 55, dan 65. Ya, 50, 55, dan 65. Nggak ada angka 35. Kalau kita pakai tabel yang kedua, maka muncul angka baru lagi di bagian penyebut, yaitu 35. Nggak ada yang bisa kita cocokkan dengan pembilang, maka malah semakin rumit. Oke, artinya nggak boleh kita menggunakan tabel kedua. Karena apa? Karena situasi di soalnya. Oke. Jadi bukan karena syarat khusus pada rumusnya atau pada tabelnya, tapi karena kita menyesuaikan soal. Berarti satu-satunya pilihan kan pakai tabel yang pertama tadi. 90 ditambah theta. Makanya di sini pemilihannya adalah pakai 90 ditambah theta. Kita coba 145 derajat. 90 ditambah berapa yang hasilnya 145. Ditambah 55. Ketemu angka 55. Apakah ada di bagian pembilang 55? Cocok dengan pembilang. Oke, jadi kita harus mencocokkan dengan pembilangnya atau penyebutnya. Sebelahnya lagi cos 140 itu berarti 90 tambah 50. 50 juga ada. Kemudian cos 155 itu 90 ditambah 65. 65 juga ada. Oke, nah sekarang yang pembilang tadi tetap ditulis sin 50 dikali sin 55 dikali sin 65 dibagi. Kita lihat tabel yang pertama. Cos 90 ditambah theta itu berubah jadi apa? Tabel pertama, cos 90 ditambah theta berubah jadi min sin theta. Maka cos 90 ditambah 55 berarti adalah min sin 55. Kemudian min sin 50, min sin 65.
Kan semuanya sama sin. Sin 50 dengan sin 50 negatif 1. Sin 55 dengan sin 55 negatif 1. Sin 65 dikali sin 65 dibagi, sin 65 dibagi sin 65 juga negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kan ada 3, maka hasilnya adalah negatif 1. Untuk kuadran 3 dan kuadran 4 itu sebenarnya juga sama. Kalian harus memperhatikan tabelnya saja. Untuk kuadran 3 tabelnya juga ada 2, 270 kurang theta dan 180 ditambah theta. Kasusnya sama kayak kuadran 2 tadi ya. Bebas memilih mau tabel yang pertama atau tabel yang kedua, tapi harus menyesuaikan soal. Untuk kuadran yang keempat, ini ketambahan jadinya 3 tabel. Karena sebenarnya itu ada 2 tabel saja untuk sudut positif. Ini sudut positif. 2 tabel, 270 ditambah theta dan 360 dikurang theta. Tapi kan ditambahin lagi ada yang namanya sudut negatif. Ini sudut negatifnya. Sudut negatif kita mulainya dari kuadran 4. Makanya dibuka rumus untuk yang relasi sudut negatif. Nah, ini ada contohnya. Ini langsung digabung saja beberapa kuadran. Tinggal menyesuaikan. Kalian harus menentukan melihatnya di kuadran mana. Misal, sin 135 dikali cos 210 dikali tan 45 dibagi cos 135 dikali sin 120 dikali kotangan 315. Maka yang pasti tidak dirubah itu adalah yang sudut istimewa ini dulu. Tan 45. Kita sudah hafal tan 45 itu berapa. Nah, sekarang kita rubah sin 135. 135 itu sebenarnya juga sudut istimewa, cuma kita hafalnya kan hanya sampai 90 derajat. Jadi kita nggak tahu sin 135 itu berapa. 135 ini terletak di kuadran 2. Oke. Kemudian cos 210 kuadran 3. Kemudian 135 tadi kuadran 2. 120 juga kuadran 2. 315 kuadran 4. Oke. Kita main di semua kuadran. 1, 2, 3, 4 kita mainkan semua. Nah, sekarang yang kita rubah sin 135 dulu. Sin 135 tadi kuadran 2. Kita pilih salah satu. 90 derajat atau 180. 180 kurang 45. Hasilnya 135. Oke. 210-nya kita gunakan 180 tambah theta. Jadi 180 tambah 30. Kali tan 45. Cos 135. Cos 180 dikurang theta. Kurang 45. Sin 120 itu sin 180 dikurang 60 derajat, tetanya 60. Kotangan 315 itu kotangan 270 tambah 45 derajat. Nah, tinggal kita kembali lagi ke kuadran 2 tadi. Untuk kuadran 2, sinus 180 kurang theta itu hasilnya apa? Hasilnya adalah sin theta, jadi sin 45. Kemudian kuadran 3, cos 180 ditambah theta itu jadinya negatif cos 30 derajat, kemudian tan 45 tetap. Cos di kuadran 2 itu jadinya negatif cos 45. Sin di kuadran 2 itu tetap sin 60 derajat. Kotangan di kuadran 4 itu menjadi negatif tangan 45 derajat. Oke? Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja nilainya. Sin 45 itu setengah akar 2. Kemudian, nih begini-gini aja biar kelihatan. Cos 30 itu setengah akar 3, tan 45 1, cos 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, negatif tangan 45, negatif 1. Tinggal kita coret setengah akar 2 dengan setengah akar 2, jadi negatif 1 ya, ini masih ada negatif 1. Setengah akar 3 ada negatif 1, ini juga negatif 1. Ada 3 negatif 1-nya, berarti hasilnya juga negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Yaitu negatif 1. Contoh yang kedua, ini kalau sudutnya lebih dari 360 derajat, tapi ketemunya 2 kali putaran, beberapa kali putaran gitu, harus beberapa kali putaran dulu. Maka cara mengerjakannya, itu sebenarnya sama kayak rumus yang di kuadran 1 tadi, cuma kita tambahin dengan K. Jadi rumusnya K dikali 360
plus theta. Nanti relasi kuadrannya sama saja dengan yang tabel 2 kuadran 1 tadi. Oke, tidak berubah sama sekali. Hanya tinggal kita tambahin K aja. K itu konstanta, jadi tinggal kita lihat dia berapa kali putaran. Seperti contoh nomor 2, 780. Itu kan kalau kita bikin 360 masih ada 360 lagi. Maka kita cari yang lebih dekat itu 2 dikali 360. 2 dikali 360 itu 720. Masih kurang kan untuk sampai 780. Berarti ditambah lagi, ditambah 60 derajat. Maka tetanya adalah 60 derajat. Kalau sin 480, ini pakai satu putaran aja sudah cukup. 360 ditambah 120. Oke, cos 2 dikali 360 ditambah theta, ini bisa kamu cari di tabel yang kedua tadi. Cos 360 ditambah theta, sama saja, tidak berubah, tetap cos. Cos theta yaitu cos 60 derajat. Kemudian yang sin, tetap sin, sinus 120. Cos 60 kita sudah tahu hasilnya, sedangkan yang sin 120 kita rubah lagi menggunakan relasi kuadran. 120 itu adalah kuadran 2. Maka kita lihat di kuadran 2. Bisa menggunakan 90 ditambah theta, tabel pertama, atau pakai 180 dikurang theta, tabel yang kedua. Ini pakai tabel yang kedua ya. 180 dikurang theta. Sinnya tetap sin, yaitu sin 60 derajat. Cos 60 itu setengah, sin 60 setengah akar 3. Ini tidak bisa ditambahkan karena beda suku. Ya, jadi yang satu konstanta biasa, yang satu ada akarnya. Jadi nggak bisa ditambah. Cukup sampai sini jawabannya. Dan contoh yang ketiga ini sudut negatif. Perhatikan sudut negatifnya. Karena negatif yang letaknya di depan trigonometri dengan yang di dalam sudutnya itu berbeda. Nih ya, bedanya antara negatif cos 60 dengan cos negatif 60. Kalau cos negatif 60 kita gunakan sudut negatif tadi, sudutnya yang negatif. Yang ini sudutnya tetap positif, cuma dikalikan dengan negatif 1 gini. Dikali negatif 1 gitu. Jadi kalau yang ini sudutnya negatif, maka pakai rumus di tabel yang keempat, di kuadran 4 tadi, tabel yang ketiga, cos negatif theta itu hasilnya adalah cos theta, hilang negatifnya, yaitu hasilnya setengah. Tapi kalau kamu pakai ini, sudutnya positif, tapi dikalikan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif setengah. Oke, beda ya. Jadi harus diperhatikan. Oke, sampai sini pembahasan tentang relasi kuadran. Kita lanjutkan pada video selanjutnya, itu kita membahas aturan sinus dan kosinus. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.